Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Tribagastama, NPM 221302029. Di sini saya akan menjelaskan jaringan saraf tiruan atau JST. Jaringan saraf tiruan atau JST atau jaringan saraf buatan atau JSB dalam bahasa Inggris disebut Artificial Neural Network atau ANN adalah model komputasi yang terdiri dari kumpulan unit pemrosesan yang disebut dengan neuron buatan. Mirip dengan neuron biologis dalam otak manusia, neuron buatan ini saling terhubung untuk membentuk jaringan. Setiap neuron menerima input, melakukan komputasi pada input tersebut dan menghasilkan output. Jaringan saraf tiruan terdiri dari banyak neuron dan memiliki struktur yang terdiri dari lapisan-lapisan. Jaringan saraf tiruan meniru cara kerja jaringan saraf biologis. Generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Yang pertama ada pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Yang kedua, sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Yang ketiga, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Yang keempat, bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Yang terakhir, setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarnya. Selanjutnya di sini ada gambar struktur sel. Yang pertama ada dendrit, adalah cabang-cabang dari neuron yang berfungsi untuk menerima sinyal dari neuron lain dan mengirimkannya ke badan sel atau soma. Yang kedua ada sinapsis, adalah titik pertemuan antara dua neuron atau antara neuron dan sel target lainnya. Yang ketiga ada akson, adalah bagian dari neuron yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal listrik dari badan sel ke neuron lain atau sel target seperti otot atau kelenjar. Yang terakhir ada nukleus, adalah organel dalam badan sel neuron yang berfungsi sebagai pusat pengendali. Berikut adalah analogi JST dengan JSB. Yang pertama ada node atau input sama dengan nukleus. Yang kedua ada input sama dengan dendri. Yang ketiga ada output sama dengan akson. Yang terakhir ada bobot sama dengan sinapsis. Berikut adalah model struktur neuron. Di sini X1, X2 dan X3 sebagai input, dan WJ1, WJ2, WJN sebagai bobot. Terus ada sigma sebagai unit pengolahan J. Yang terakhir ada output. Berikut gambar model sel saraf neuron. Di sini ada X1, X2 dan Xm sebagai input values, dan W1, W2, Wm sebagai Wix, dan sigma sebagai summing function, dan Pin sebagai aktivasi function, dan Y sebagai output. Model sel saraf neuron secara matematis, V K sama dengan P sigma, J sama dengan 0, W Kj X J, dan Y K sama dengan P dalam kurung VK. Selanjutnya ada summation function, fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input. Yang kedua ada bentuk sederhananya, adalah dengan mengalihkan setiap nilai input Xj dengan bobotnya Wij dan menjumlahkannya. Berikut gambarannya. Selanjutnya diibaratkan dengan sebuah neuron yang memonitor sinyal yang datang dari neuron-neuron lain. Yang terakhir ada neuron ini menghitung penjumlahan
berbobotnya dan kemudian menentukan sinyal untuk dikirim ke neuron-neuron lain. Fungsi aktivasi yang pertama dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron. Yang kedua merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal yang memungkinkan berbentuk linear atau non-linear. Yang ketiga, beberapa fungsi aktivasi JST diantaranya hard limit, purlin, dan sigmoid. Yang keempat, yang populer digunakan adalah fungsi sigmoid yang memiliki beberapa varian, yaitu sigmoid logaritma, sigmoid biner, sigmoid bipolar, dan sigmoid tangen. Yang kelima, hard limit memberikan batasan tegas 0 atau 1. Purlin memisahkan secara linear. Sigmoid berupa fungsi smooth bernilai antara 0 sampai dengan 1 bila biner, atau di antara 1 sampai min 1 sampai 1 bila bipolar. Fungsi aktivasi hard limit function. Berikut gambarannya. A sama dengan 0 jika N kurang dari 0, dan A sama dengan 1 jika N lebih dari sama dengan 0. Karakteristik JST yang pertama dapat belajar dari pengalaman. Yang kedua, algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka sehingga data yang tidak harus diubah menjadi data numerik. Yang ketiga, JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, pada proses pembelajaran ke dalam JST dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Arsitektur JST. Pada JST, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan layer yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layers. Yang kedua, neuron-neuron pada suatu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga, informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan tersembunyi atau hidden layers. Berikut contoh arsitektur JST. Yang pertama ada input, yang kedua X1, X2, X3 sebagai lapisan input. Yang ketiga ada V11, V12, V21, V22, V31, V32 sebagai matriks bobot pertama. Yang keempat ada Z1 dan Z2 sebagai lapisan tersembunyi. Yang kelima ada matriks berbobot kedua. Dan selanjutnya ada Y, lapisan output, dan terakhir adalah nilai output. Arsitektur JST, ada beberapa arsitektur jaringan saraf, antara lain yang pertama ada jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Yang kedua ada jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net. Yang ketiga ada jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive net. Berikut jaringan dengan lapisan tunggal, single layer. Yang pertama hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Yang kedua, jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengelolanya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Yang ketiga, seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang akan bersesuaian. Yang keempat, semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Contoh gambarnya, yang pertama di sini ada nilai input, yang kedua ada lapisan input, yang ketiga ada matriks bobot, yang selanjutnya ada Y1 dan Y2 sebagai lapisan output, dan yang terakhir ada nilai output. Selanjutnya jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net.
memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Selanjutnya lapisan bobot yang terletak di antara dua lapisan yang bersebelahan. Dan yang terakhir, jaringan dalam banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal, tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Berikut contoh gambar lapisan multilayer. Yang pertama ada nilai input, yang kedua X1, X2, X3 sebagai lapisan input, yang ketiga ada V11, V12, V21, V22, V31, V32 sebagai matriks bobot pertama. Selanjutnya ada Z1 dan Z2 sebagai lapisan tersembunyi. Selanjutnya W1 dan W2 sebagai matriks bobot kedua. Selanjutnya ada Y sebagai lapisan output. Selanjutnya adalah nilai output. Yang terakhir adalah jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive net. Sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya hubungan antara neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperhatikan pada diagram arsitektur. Berikut adalah contoh gambar jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive net. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.